Hasil FIFA Matchday Timnas Indonesia taklukkan Turkmenistan. Komentar Shin Tae-yong setelah Timnas Indonesia kalahkan Turkmenistan. Egy Maulana Fikri catat comeback apik. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Hasil FIFA Matchday Timnas Indonesia taklukkan Turkmenistan. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0 pada ajang FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. 2 gol Timnas Indonesia dicetak oleh Dendi Sulistiawan dan Egy Maulana Fikri. Pertandingan ini juga menjadi momen debut Sandy Walsh di Timnas Indonesia. Selain itu, pertandingan ini merupakan momen comeback bagi Adam Alis yang terakhir kali bermain untuk Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Asia melawan Taiwan. Dalam babak pertama, Timnas Indonesia berhasil memecahkan kebuntuan pada menit ke-18 melalui gol cantik Dendi Sulistiawan. Meskipun Turkmenistan meningkatkan intensitas serangan, tidak ada gol tambahan hingga akhir babak pertama. Di babak kedua, Turkmenistan berusaha mengejar ketertinggalan dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Namun, Timnas Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan mereka. Akhirnya, Egy Maulana Fikri mencetak gol kedua untuk Timnas Indonesia setelah melewati pertahanan lawan. Dengan skor akhir 2-0, Timnas Indonesia meraih kemenangan dalam laga ini. Komentar Shin Tae-yong setelah Timnas Indonesia kalahkan Turkmenistan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membeberkan taktik yang digunakan untuk mengalahkan Turkmenistan dalam laga FIFA Matchday. Shin Tae-yong menyebut bahwa dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia memulai dengan 3 bek di babak pertama karena beberapa pemain andalan berada di Timnas U23. Namun di babak kedua, mereka mengubah formasi menjadi 4-4-2 untuk fokus menyerang. Di menit-menit akhir, formasi mereka berubah menjadi 3-4-3. Pelatih ini juga memuji pemain karena mampu mengikuti instruksi dengan baik. Sebelumnya, Timnas Indonesia telah mengikuti beberapa FIFA Matchday, termasuk pertandingan melawan Palestina dan Argentina yang berakhir dengan hasil imbang dan kekalahan. Mereka juga bermain melawan Burundi dengan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang pada Maret lalu. Jadi pertandingan ini kita menggunakan 3 bek ya. Di babak kedua kita mau fokus menyerang, jadi kita ganti dengan 4-4-2. Di menit-menit akhir kita ganti dengan 3-4-3. Tapi pemain bisa ikuti instruk dengan baik, ujarnya. Egy Maulana Fikri catat comeback apik. Penyerang Timnas Indonesia Egy Maulana Fikri memberikan respon positif terhadap kepercayaan yang diberikan oleh pelatih Shin Tae-yong dalam laga FIFA Matchday melawan Turkmenistan. Timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Kemenangan ini sangat berarti dan Timnas Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Egy Maulana Fikri yang sebelumnya tidak dipanggil dalam beberapa pertandingan berhasil mencetak gol kedua untuk Timnas Indonesia. Hal ini menjadi jawaban positif dari Egy setelah sebelumnya ia tidak dipanggil karena keputusan kontroversial saat menghadapi Burundi. Kembalinya Egy ke Timnas Indonesia dan pencetakannya dalam pertandingan ini menjadi comeback yang positif bagi pemain berusia 23 tahun ini. 3 pemain kunci Timnas Indonesia versus Turkmenistan. Rekam jejak pertemuan antara kedua tim menunjukkan dominasi Timnas Indonesia dengan 2 kemenangan, sedangkan Turkmenistan hanya meraih 1 kemenangan. Semua kemenangan Timnas Indonesia terjadi saat bermain di kandang sendiri, dengan 2 diantaranya terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada kualifikasi Piala Dunia 2006 dan 2014. Meskipun Timnas Indonesia tidak akan datang dengan skuad terbaik karena beberapa pemain andalan harus bergabung dengan Timnas U23 Indonesia untuk ajang kualifikasi Piala Asia U20 2024. Beberapa pemain mungkin akan menjadi kunci dalam pertandingan ini. 1.
Egy Maulana Fikri, penyerang Dewa United ini akan menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia dan akan berusaha membuktikan dirinya setelah absen dalam Piala AFF 2022. 2. Sadil Ramdhani, pemain sayap kiri yang bermain untuk Sabah Football Club di Liga Malaysia musim ini telah mencetak 6 gol dan 10 assist dan diharapkan bisa tampil impresif di timnas Indonesia. 3. Stefano Lillipali, pemain berusia 33 tahun ini telah tampil gemilang bersama Borneo Football Club di Liga 1 musim ini dengan 5 gol dan 6 assist. Situasi timnas Indonesia yang diisi banyak nama baru bisa memberinya kesempatan untuk membuktikan diri. Mereka adalah beberapa pemain yang diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Turkmenistan. Elkan Bagot kaget tiket laga timnas U23 Indonesia versus Taiwan sudah ludes. Janjikan satu hal ke supporter. Pemain belakang timnas U23 Indonesia, Elkan Bagot, mengungkapkan rasa kagetnya karena tiket pertandingan melawan Taiwan sudah habis terjual. Pengakuan ini datang setelah sesi latihan di Stadion Sriwedari, Solo pada tanggal 7 September 2023. Laga antara timnas U23 Indonesia dan Taiwan akan diselenggarakan di Stadion Manahan, Solo pada tanggal 9 September 2023. Elkan Bagot menyampaikan terima kasih atas antusiasme dan dukungan masyarakat Indonesia dalam pembelian tiket pertandingan tersebut. Ia sangat terkejut dan menganggap bahwa penjualan tiket yang habis terjual adalah hal yang luar biasa. Elkan Bagot berjanji akan tampil sebaik mungkin untuk membalas dukungan dari supporter timnas U23 Indonesia yang akan memenuhi Stadion Manahan. Ia berharap dapat meraih kemenangan dalam pertandingan melawan Taiwan dan membuat para penonton bangga. Pertandingan ini merupakan bagian dari kualifikasi Piala Asia U23, di mana hanya tim juara grup yang berhak lolos ke putaran final. Timnas U23 Indonesia berharap untuk meraih kemenangan dalam upayanya untuk lolos. Jika menjadi runner-up, mereka akan bersaing dengan tim-tim peringkat kedua terbaik dari grup kualifikasi lainnya untuk mendapatkan tiket ke putaran final.